pahami. Ini saya mereview lagi. Mungkin kalau di ruangan ini kemarin sudah berulang kali disampaikan. Ini saya mereview lagi, merefresh lagi Bapak Ibu untuk yang di Zoom meeting. Mudah-mudahan juga ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu terkait RPS yang sudah dibuat. Nah, terkait capaian pembelajaran Bapak Ibu, di sini ada capaian pembelajaran lulusan prodi. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah. Ada juga ya kemampuan akhir yang dirancang ya pada tiap tahap pembelajaran atau sering disebut sebagai sub CPMK atau capaian pembelajaran yang itu dibebankan di masing-masing sub CPMK-nya. Nah, ini ada perbedaan walaupun ini adalah capaian pembelajaran Bapak Ibu. Kalau dia CPL Prodi Bapak Ibu, itu tuh dia redaksinya itu dia masih bersifat umum. Capaian pembelajarannya itu masih bersifat umum. Kalau dia CPMK, dia sudah spesifik sesuai dengan mata kuliahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan mengajar mata kuliah apa? Kalau saya misalkan mengajar mata kuliah, kalau di PGM itu kan banyak ya, ngajar IPA gitu ya. Ya disesuaikan dengan CPMK IPA itu sendiri, IPA MI. Yang misalkan Bapak Ibu ngajar fisika atau mengajar fikih, Al-Quran hadis gitu ya. Sejarah kebudayaan Islam langsung spesifik dia mengarah ke mata kuliah. Nah, selanjutnya kalau sub CPMK maka dia sudah karena sudah spesifik ke mata kuliah, maka sub CPMK-nya ini dia sudah bisa diukur dan diamati Bapak Ibu. Karena dia itu per tahapan pembelajaran. Tiap pertemuan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang diukur? Ya aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kalau di CPL Prodi itu apa Pak? Kalau di CPL Prodi kan kita harus melihat di kurikulum Bapak Ibu. Tidak hanya di kurikulum. Kalau di kita ini kan ada ya SNDikti itu Bapak Ibu. Sudah ditetapkan. Di situ kan ada tadi ya Bapak Ibu. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Kan seperti itu Bapak Ibu. Kalau pengetahuan dan keterampilan umum itu kan sudah ditetapkan di SNDikti. Tapi kalau untuk yang pengetahuan dan keterampilan khusus itu bisa kita kembangkan Bapak Ibu sesuai dengan ya, visi misi prodi. Nah Bapak Ibu terkait capaian pembelajaran ini kita bisa melihat Bapak Ibu untuk di bawah sub CPMK itu nanti akan berkembang menjadi indikator Bapak Ibu. Di sub CPMK itu nanti di situ untuk merumuskannya seperti apa nanti akan kita bahas ya di set berikutnya. Oke, next. Nah, capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi ini Bapak Ibu. CPL prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Nah, ini kan prodi ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebenarnya pengen tahu prosesnya, karena kita ini kan hanya membahas RPS ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara CPL Prodi ini sebenarnya kita akan cenderung membahas tentang pengembangan kurikulum sebenarnya. Bagaimana proses untuk membuat CPL Prodi ini. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Sebenarnya CPL Prodi ini Bapak Ibu itu kalau kita melihat bagian L ya, CPL Prodi itu tadi Bapak Ibu. Kalau melihat ini kan sudah jelas Bapak Ibu. Bahkan untuk CPL sesuai level KKNI itu pun sudah ada di sini. Untuk S1 itu level berapa? S1 kan level 6 ya. S2, S3 itu sesuai level KKNI-nya. Kemudian sudah jelas juga di situ pengetahuan, kemudian sikapnya ya, keterampilan umum, keterampilan khusus juga sudah jelas di sini. Bapak Ibu tinggal mendownload ini ada Bapak Ibu. Tinggal nanti lihat. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengisi CPL Prodi nanti bisa melihat di sini. Kalau misalkan prodi Bapak Ibu itu prodi keagamaan ya. Insya Allah ada di sini.
Oke, next. Capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini CPMK dan sub CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Nah, jadi kalau CPMK kan sudah spesifik ke mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Maka capaian pembelajarannya ya sesuai dari ya mata kuliah tersebut gitu. Yang dibebankan di mata kuliah itu apa? Misalkan saya di semester ini mengajar materi PAI, berarti kan yang dibebankan materi PMI kan di situ ada Al-Quran hadis, ada akidah alak, ada sejarah kebudayaan Islam, ada fikih. Tapi levelnya level MI. Maka pencapaiannya bagaimana agar mahasiswa itu mampu menguasai materi PMI itu. Baru nanti di semester 2 ada metodologi PMI. Semester 2 itu mengajarkan teori-teori pembelajaran, bagaimana mahasiswa itu mampu mengajarkan materi yang sudah dipahami di semester sebelumnya untuk mengajarkan ke peserta didik. Nah ini kan lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik ke langsung ke mata kuliahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah baru berikutnya ada sub CPMK. Sub CPMK ini lebih spesifik ya, sesuai dengan materi mata kuliahnya. Materi mata kuliah itu kalau misalkan dari 16 kali pertemuan dikurang 2 UTS UAS berarti kan ada 14. Nah di situ kan bisa nanti diturunkan dari CPMK menjadi sub CPMK itu kan bisa ada 14 materi. Nah, disitulah nanti lebih spesifik ya. Nah, prinsip mengukur ketercapaian CPMK. Ada SMART ya ini ya. Spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound ya. Spesifik, capaian pembelajaran harus jelas ya, menggunakan istilah yang spesifik, menggambarkan kemampuan pengetahuan, nilai, sikap, dan kinerja yang diinginkan. Ini mengacunya ke taksonomi Bloom ya. Kemudian measurable, capaian pembelajaran harus mempunyai target dan hasil yang dapat diukur atau diamati sehingga dapat menentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa. Iya, ini harus jelas ya Bapak Ibu kapan harus dapat diukur. Jelas. Spesifik ya, jadi spesifik, yang kedua dapat diukur, yang ketiga itu dapat dicapai sesuai dengan kemampuan mahasiswanya kan ya. Realistis ya, relevan, kemudian cukup dan wajar ya kan, selama 1 semester dalam waktu 14 materi, penyampaian materi, 2 untuk ujian itu kira-kira bagaimana dalam jangka waktu itu, apakah bisa tercapai gitu kan? Kan harus realistis gitu kan. Kemudian juga ya ini kira-kira mahasiswa ini mampu nggak untuk mencapai itu gitu kan. Pengukurannya bagaimana kalau itu misalkan tercapai, kalau itu tidak tercapai gitu kan. Maka harus spesifik, jelas. Oke, next. Nah, syarat rumusan CPMK dan sub CPMK yaitu berorientasi pada mahasiswa bukan kepada dosen. Nah, ini kan karena tadi SCL tadi ya, Student Center Learning itu kan ya kita pusatnya kan ke mahasiswa bukan ke kita gitu ya. Bukan kita yang minta dilayani oleh mahasiswa gitu kan. Bukan memaksa mahasiswa itu untuk mengikuti pembelajaran dengan cara-cara kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan proses pembelajaran gitu ya, untuk ya memfasilitasi mahasiswa agar lebih produktif ya, lebih berkreatif, lebih aktif, lebih berkolaborasi gitu ya, bekerjasama gitu ya. Dan dia bisa benar-benar ya melewati dan melakukan proses pembelajaran itu ya, tidak hanya berorientasi pada hasil. Nah, itu kan. Kemudian berorientasi pada hasil proses pembelajaran. Nah, ini kan proses pembelajaran. Kemudian karakteristik rumusan CPMK dan sub CPMK. Secara spesifik dapat diukur ya, ini ya seperti tadi ya, dapat diamati, relevansi dengan kompetensi lulusan, KKNI, CPL, yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tata nilai. Ini ya Bapak Ibu terkait dengan rumusan CPMK dan sub CPMK. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan CPMK itu
dia lebih spesifik daripada CPL Prodi tadi. Dia lebih spesifik ke mata kuliahnya. Sub CPMK itu lebih spesifik ke bahan kajian per materinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini ya, kawasan tujuan instruksional. Di sini ada kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif ini terkait dengan pengetahuan, afektif ini adalah sikap ya. Psikomotorik ini adalah keterampilan motoriknya. Oke, next. Ini sudah nggak asing ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, ini yang Bapak Ibu yang harus kita pahami di sini. Jadi ketika nanti kita merumuskan sub CPMK itu Bapak Ibu, dia itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak secara parsial. Ketika nanti kita merumuskan sub CPMK-nya, tetapi antara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu terintegrasi. Bagaimana mengintegrasikannya gitu ya? Itu tadi kan kita harus melihat taksonomi Bloom-nya untuk melihat KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Kalau kognitif itu dari C1 sampai C6 gitu ya. Afektif, komotorik itu kata kerja operasionalnya apa saja. Jadi nanti di situ akan kelihatan mana itu yang aspek sikapnya, mana aspek pengetahuan, mana aspek keterampilannya. Tetapi itu dalam satu kesatuan atau terintegrasi, tidak dia bersendiri-sendiri gitu. Misalkan sub CPMK ini pengetahuan saja, sub CPMK ini untuk mencapai capaian keterampilan saja. Ini untuk sikap saja tidak, tapi dia terintegrasi Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ini terkait taksonomi untuk aspek kognitif ya Bapak Ibu. Remembering ya, understanding, applying, analyzing ya, analyze, evaluasi dan ini mencipta. Oke, ini ada C1 sampai C6 Bapak Ibu. Kita kan sering ya mendengar HOTS, berpikir tingkat tinggi, berpikir tingkat rendah gitu ya. Berpikir tingkat tinggi itu ya C4 sampai C6 gitu ya. Kemudian untuk C1 sampai C3 itu kan levelnya level low ya, berpikir tingkat rendah. Maka usahakan Bapak Ibu ketika nanti merumuskan dari sub CPMK itu untuk menentukan kata kerja operasionalnya, usahakan ya harus berpikir yang levelnya kan level tinggi. Berarti mulainya carilah dari mulai C4 sampai C6 Bapak Ibu. Ketika nanti merumuskan sub CPMK. Jangan nanti kita pakai yang C1, C2, C3. Kalau sudah seperti itu, salah sub CPMK-nya, pasti nanti ketika kita mengembangkan evaluasinya, evaluasi kan juga dikembangkan dari CPL Prodi, CPMK, juga sub CPMK. Lah, kalau perumusan sub CPMK-nya sudah levelnya low, ya evaluasi kan mengikuti itu kan, mengikuti sub CPMK-nya, maka evaluasinya juga pasti akan ya berpikir tingkat rendah itu. Padahal kalau kita lihat level KKNI untuk level S1 kan udah levelnya level berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu. Beda dengan level SMA D1, D2, D3. Oke, next. Kemudian ini yang untuk berikutnya taksonomi Bloom. Ini tingkat tadi pengetahuan, ini untuk psikomotoriknya Bapak Ibu. Ada imitasi, memanipulasi ya, presisi, artikulasi, naturalisasi. Oke. Di sini ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, ini kan nanti ada kode-kodenya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat sub CPMK. Seperti tadi kan ada C1, C2 dan seterusnya. Ini P1, P2, P3, P4 ini maksudnya level psikomotorik ya. Dia di level mana? Nah, ini adalah kata kerja operasionalnya. Oke, selanjutnya untuk yang taksonomi afektifnya, next. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang afektifnya, di sini ada A1, A2, sampai A5 ya. Ini jadi kata-kata kerja operasional inilah Bapak Ibu yang nanti dijadikan dalam menyusun atau merumuskan sub CPMK. Yang masing-masing sub CPMK itu kalau bisa tadi terintegrasi, baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dalam satu sub CPMK. Oke, next.
Nah, ini contoh CPMK atau sub CPMK. Tadi kan di slide sebelumnya tadi saya jelaskan ya. Jadi orientasinya itu bukan ke dosen tapi ke mahasiswa kan, pembelajaran itu kan. Maka CPMK atau sub CPMK ini dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian ya salah karena kan kita kan orientasinya kan ke mahasiswa gitu ya. Maka yang dimunculkan di situ ya pelakunya siapa ya mahasiswa kan, kita orientasinya kan pusatnya ke siswa, mahasiswa gitu ya, bukan ke dosen gitu. Maka di situ kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 5 di situ yang memang ya berpusat atau orientasinya ke mahasiswa ya cuma nomor 2. Kemudian untuk kita lihat yang nomor 5 di sini orientasinya yaitu ke hasil ya. Ini mahasiswa mampu menganalisis perubahan sistem perpajakan berdasarkan analisis krisis moneter. Nah ini ya, jadi contoh CPMK atau sub CPMK. Dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian. Nah, salah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Oke, mata kuliah ini akan membahas secara mendalam berbagai metode eksperimen. Ya, mahasiswa akan mendiskusikan perubahan sistem perpajakan berdasarkan analisis krisis moneter. Oke, ini adalah contoh CPMK atau sub CPMK ya, yang benar ya. Di sini kita bisa melihat yaitu nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 itu berorientasi mahasiswa, nomor 5 itu berorientasi pada hasil belajar. Oke, next. Ini ya, ini juga contoh untuk CPMK ya. Setelah mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu, ini contohnya CPMK 1, pokok bahasan atau materinya pengantar pendidikan Pancasila. Maka CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan titik-titik. Ini kalau apa kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan pokok bahasanya pendidikan Pancasila. Kemudian di sini ada materi lagi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, sistem filsafat, etika, nilai. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk CPMK itu ya, CPMK nanti kan diturunkan ke dalam sub CPMK, itu kan dikembangkan dari pokok bahasan atau materi dari mata kuliah tersebut. Ya ada 14, ya setidaknya nanti ya CPMK-nya ya disesuaikan ya sesuai dengan ya pokok bahasan atau materi itu Bapak Ibu. Ya. Misalkan merangkum, menjelaskan, merangkum, menunjukkan, memberikan argumentasi, menganalisis, menunjukkan, memberikan argumentasi. Ini kan kata kerja operasional Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngecek di KKO, di aspek pengetahuan tadi, ya, kemudian kalau kita lihat di sini menjelaskan, merangkum, ya, menunjukkan, memberikan argumentasi, menganalisis, menunjukkan, memberikan argumentasi. Ini kan masih dominan aspek kognitifnya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari kata kerja operasionalnya ini. Oke, next. Anatomi CPMK, sub CPMK. Nah, sebenarnya ada rumus ABCD ya. Ada audience, behavior ya. Kemudian condition, degree gitu ya. Kalau ini kita lihat dia kalau melihat anatominya di sini behavior ya, subject matters dan konteks. Di sini ada kemampuan, ada bahan kajian, kemudian ada kontennya ya, konteksnya itu apa gitu ya. Nah, ini untuk merumuskan ya CPMK atau sub CPMK. Misalkan di situ mampu menyusun rancangan proyek wirausahaan kecil dan menengah. Mahasiswa, nah mahasiswa itu kan sebenarnya kan personnya ya, audiennya kalau dilihat ABC-nya tadi. Mampu menyusun itu kan kemampuan. Rancangan proyek itu sebagai bahan kajian, kewirausahaan kecil dan menengah itu sebagai konteksnya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat CPMK ya atau sub CPMK itu ada rumusannya seperti itu. Setidaknya satu ada kemampuan apa yang akan dicapai oleh
mahasiswa. Kemudian bahan kajiannya itu apa? Ada enggak bahan kajiannya? Kemudian dalam konteksnya konteks apa seperti itu. Jadi untuk merumuskannya seperti itu, membuat redaksi kalimatnya, Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira aspek apa yang bisa diintegrasikan antara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya RPS yang saya buat itu yang paling belakang itu sebenarnya di masing-masing CPMK itu tidak hanya aspek kognitif saja. Di situ saya masukkan aspek afektif dan juga aspek psikomotoriknya dalam satu sub CPMK itu. Karena memang harus seperti itu, harus terintegrasi baik afektif, psikomotorik, dan kognitifnya. Dan kognitifnya itu saya usahakan ambil yang level dari level 4 sampai level 6. Agar memang dia berbasis hot seperti itu. Oke, next. Pembahasan materi, ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Kalau kita mengembangkan materi dari perkuliahan atau mata kuliah kita gitu ya. Yang pertama sebenarnya kita kan dari mulai CPL tadi, CPL Prodi, kemudian CPMK, membuat ke CPMK masing-masing ke materi, CPMK itu sebenarnya kan kita dari 14 materi itu kita sudah membuat pemetaan gitu kan Bapak Ibu. Dari mulai materi awal sampai materi akhir, itu kan bergradasi seperti itu. Capaian apa yang harus dicapai itu secara bertingkat gitu ya, berjenjang kan seperti itu. Dan runtut, sistematis. Materinya itu enggak loncat-loncat kan. Maka agar seperti itu kan kita membuat ya analisis CPMK tadi ya, materinya. Kemudian kita bisa membuat peta konsep seperti itu ya. Mana yang itu fakta, mana konsep gitu ya, prosedur, ya, prinsip gitu ya. Kemudian 3 ini terkait graduasi tadi ya, cakupan jenjang, urutan dari materinya ya. Kalau materi secara teori gitu kan, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang dekat ke yang jauh kan seperti itu ya. Itu kalau yang cara teorinya. Cari strategi yang tepat agar materi dapat dipahami oleh mahasiswa secara holistik, andragogi, dan HOTS. Holistik itu secara utuh, secara dewasa, kemudian bagaimana dia berpikir tingkat tinggi. Ya seperti tadi itu Bapak Ibu. Jadi kita agar dia memang berbasis HOT ya kita harus menentukan untuk di sub CPMK-nya itu memasukkan KKO-nya, kata kerja operasionalnya itu ya kalau kita di aspek kognitifnya ya harus di level 4 ke atas kata kerja operasionalnya. Pengemasan materi ya bisa kita PPT, handout, diktat, modul, buku dan sebagainya itu kalau sekarang ya kita kebanyakan ya soft file ya. Mungkin Bapak Ibu juga kan buat grup WA kelas ya, mahasiswa gitu, nanti sharing untuk nge-share materi, bisa di situ bisa e-book ya, mungkin artikel gitu ya. Dan juga bisa materi-materi yang lainnya. Tapi sekarang itu saya lihat jarang juga dosen itu nyetak gitu ya, di copy, dijilid, begitu enggak. Sekarang saya lihat memang sudah beda. Memang rata-rata sudah mulai paperless kan ya, Bapak Ibu ya. Rata-rata pakai file-file seperti itu kan. Sekarang ini. Kemudian sumber belajar bukan hanya dosen, ya sumber belajar multimedia. Iya, sekarang ini mahasiswa ya karena generasinya beda ya dengan generasi kita. Mahasiswa sekarang itu ya berbeda juga ternyata cara belajarnya. Dari pengalaman saya mengajar gitu ya. Mengajar dari beberapa angkatan itu memang semakin ke sini memang kelihatan berbeda sekali cara belajarnya. Cara belajarnya, cara mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu, kemudian dari sumber belajar yang mereka ambil pun ya berbeda. Sekarang Bapak Ibu bisa lah ya mengecek. Bapak Ibu di kampus Bapak Ibu kan misalkan ada perpustakaan, tanya saja ke pegawai perpustakaan itu. Sirkulasi dalam keseharian itu berapa.
mahasiswa yang perpustakaan dan semester berapa. Nah, sekarang ini rata-rata ya nggak seperti dulu. Dulu itu sampai nyari buku susah gitu ya. Rebutan ya anak-anak sekarang ini nyari sumber bantu mengerjakan makalah itu ya. Ya wes copy paste gitu ya, nyari di internet gitu kan. Makanya saya kalau model dengan mahasiswa yang seperti itu ya pakai Turnitin itu kan. Karena di kampus Unaden Fatah kan difasilitasi ya dosen itu. Jadi kalau dia memang cuma ngambil dari blogspot dan sebagainya, tidak diparafrase kan terdetek seperti itu. Jadi kemajuan teknologi itu kan bisa dijadikan sumber belajar, tetapi tentu saja kita juga harus bisa mengantisipasi ya hal-hal yang memang itu negatif ya nampaknya dalam proses pembelajaran ya kita harus juga antisipasi. Oke, next. Terkait untuk multimedia ya, sumber dan bahan belajar ini kan bisa kita lihat di sini, bisa ambil dari YouTube ya. Pustaka digital ini kan ya sekarang Google Book ya, e-book dan sebagainya gitu ya kan banyak ya. Dari Google, Microsoft V8 dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, mata kuliah itu kan juga model pembelajarannya kan ya berbeda ya. Ada mungkin di situ ada pertukaran pelajar kayak MPKM gitu ya sekarang. Kemudian ada magang. Kemudian ada membangun desa ini kan kegiatan KKN misalkan ya. Studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, ini misalkan magang atau PPL seperti itu. Kegiatan wirausaha dan seterusnya. Jadi kita juga tetap harus melihat gitu ya. Harus melihat dia model pembelajarannya seperti apa. Karena ini tentu saja bahan dan sumber belajarnya juga akan berbeda. Jadi kita harus melihat mata kuliahnya itu tadi dan juga harus melihat dari model perkuliahannya ya Bapak Ibu ya. Karena ini juga pasti akan menentukan bahan, sumber, dan media dari pembelajaran itu sendiri. Oke, next. Metode pembelajaran yang digunakan yang mana ya? Ini ada self-direct learning ya, ada contextual interaction, ada case-based learning, ada small group discussion, cooperative learning ya, ada project-based learning, problem-based learning. Nah ini mana kira-kira yang model pembelajaran SCL ya? Jadi kalau ini sebenarnya kan ini pembelajaran interaktif dan kolaboratif sebenarnya ini. Tapi kalau kita lihat dari kurikulum KPT yang sekarang ya, itu model pembelajaran SCL itu lebih identik dengan ya CBL, PBL, dan juga PJBL. Yang SCL tadi itu Bapak Ibu. Ada juga research based learning. Oke, next. Jadi Bapak Ibu ya untuk terkait pembelajaran center learning Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa SCL itu adalah sebuah pendekatan atau paradigma pembelajaran yang meletakkan mahasiswa pada pusat proses pembelajaran, the center of the learning process dengan beberapa elemen SCL. Menitikan pembelajaran aktif, pemahaman yang mendalam, tanggung jawab, rasa mandiri, interdependensi antara dosen mahasiswa, saya menghormati. Oke, jadi STL ini ya, Student Center Learning ini memang yang lebih aktif kan mahasiswanya ya. Ya kita hanya dosen itu kan ya fasilitator, mediator juga. Selain itu juga sebagai sumber belajar. Tapi kan kita sudah tahu yang kita ajar ini kan dia sudah levelnya level mahasiswa ya, sudah dewasa. Ya, tidak bisa lagi dengan kita dengan cara-cara apa ya, kita yang lebih dominan juga ya udah nggak pas seperti itu. Jadi memang yang lebih tepat itu tadi berpusat ke siswa atau peserta didik dengan kita menentukan yang mana. Apakah dengan menggunakan tadi itu next ya, ada PBL, ada PJBL ya. Apa yang dengan riset tadi itu? Oke, next.
Nah, untuk SCL ini Bapak Ibu ya, ini ada beberapa ya di sini tadi yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Misalkan small group discussion, membentuk kelompok, kemudian memilih bahan diskusi, presentasi ya, kemudian diskusi di kelas itu ya. Ini yang dilakukan oleh mahasiswa dan ini menurut saya lihat ya hampir tiap perguruan tinggi itu ya, saya lihat di bangku perguruan ya mirip-mirip seperti inilah ya, wis diskusi bagi kelompok diskusi gitu. Nanti ada yang moderator, silahkan nanti dipandu gitu. Ini sering ya, simulasi, mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan atau mempraktekkan atau mencoba berbagai model komputer yang disiapkan. Nah, simulasi ini kan terkait kalau dalam ya fakultas tarbiyah itu kan seperti micro teaching seperti itu ya. Nanti ada peer teaching, micro teaching sebelum mahasiswa terjun untuk melaksanakan PPL atau magang. Ini kalau simulasi di FITK ya, atau juga bisa untuk ya sesuaikan dengan mata kuliah. Misalkan mata kuliah fikih banyak praktek ya harus banyak prakteknya gitu ya. Kemudian discovery learning, mencari, mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan sesuatu pengetahuan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai dosen ya tinggal kita menyediakan data ya atau petunjuk metode untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari siswa atau mahasiswa, memeriksa dan memberikan ulasan terhadap hasil belajar mandiri ini. Discovery learning ini biasanya saya lebih banyak memberikan ini ya tugas kepada mahasiswa itu terjun ya ke sekolah-sekolah gitu ya. Saya memberikan ini apa namanya sekiranya masalah-masalah sekarang yang sedang terjadi itu apa gitu ya. Jadi mahasiswa itu saya suruh mengumpulkan data. Nah dari data itulah itu nanti bisa kita buat ke dalam sebuah artikel ilmiah Bapak Ibu. Kemudian kita publikasikan. Jadi kita melakukan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa seperti itu Bapak Ibu. Saya lebih banyak sekarang ini ke arahnya ke situ ya dengan mahasiswa itu. Jadi banyak mahasiswa itu langsung gitu ya. Tidak hanya di kelas tapi juga dia mandiri, dia juga ke lapangan seperti itu. Oke, next. Oke, ini bisa dibaca nanti langsung. Oke, next. Terus collaborative learning ini sudah biasa. Nah, ini ya, PBL ini mengerjakan tugas atau proyek yang telah dirancang secara sistematis, menunjukkan kinerja yang bertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Nah, ini ya, PBL ini biasanya saya memberikan proyek gitu ya ke mahasiswa. Proyek apa gitu. Ya, terkadang saya lihat link skupnya juga. Kalau memang dia bisa dikerjakan mandiri, dia mandiri. Kalau enggak dia kelompok seperti itu. Jadi ada di prodi kami itu mata kuliah praktik penelitian, Bapak Ibu. Jadi itu saya selalu minta ya praktik penelitian itu. Karena mahasiswa itu kan juga outputnya itu pokoknya nanti publikasi artikel gitu. Dengan saya mahasiswa sebagai nama pertama, saya nama kedua seperti itu ya. Ini lagi proses semester ini. Jadi kan kita kasih proyek gitu. Jadi biarlah mereka terjun ke sekolah, mencari masalahnya apa, nanti kita teliti, kita mendampingi, memfasilitasi, membimbing seperti itu. Yang membuat ya mahasiswa itu. Kita mungkin APD-nya apa kita arahkan kan seperti itu. Nanti menganalisis datanya seperti apa. Ketika ada data yang kurang ya dilengkapi lagi kan. Selama satu semester, kalau sebenarnya kitanya ini dosennya itu semangat dan kita itu sabar gitu ya. Memang benar-benar mendampingi, sebenarnya mahasiswa juga semangat. Itu pernah saya buktikan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya lebih ini ya menyarankan ke Bapak Ibu setiap mata kuliah itu kalau bisa ada outputnya. Outputnya itu kalau bisa ya bermanfaat memang bagi mahasiswa sesuai dengan CPL, Prodi, CPMK dan seterusnya dan juga bisa membantu Prodi Bapak Ibu. Lagi-lagi ke akreditasi Bapak Ibu. Akreditasi sekarang ini Bapak Ibu. Tridharma itu tuh pokoknya dia itu selalu mengaitkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.
hasil riset, hasil PKM itu juga lagi-lagi harus dikaitkan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi referensi, jadi materi dalam perkuliahan dan seterusnya seperti itu. Oke, ini PJPL, kemudian problem case based learning atau case based learning, bagaimana memberikan suatu masalah untuk dipecahkan oleh mahasiswa. Oke, next. Nah ini ya, ini juga perlu penting kita ketahui Bapak Ibu untuk menentukan sebenarnya itu berapa menit sih satu SKS itu. Ya kita lihat dulu model pembelajaran yang kita gunakan gitu Bapak Ibu. Di sini kan ada 3 model ya, kuliah responsi, tutorial, seminar atau bentuk pembelajaran lainnya sejenis, dan juga ada praktikum gitu ya. Yang ini praktikum. Nah sebenarnya Bapak Ibu dalam satu SKS itu lamanya ya kalau kita dibuat dalam menit itu ada 170 menit Bapak Ibu. Satu SKS. Cuma dalam proses perkuliahan di kelas kita kan rata-rata biasanya menghitungnya 50 menit kan satu SKS. Kalau dapat 2 SKS kita ngajarnya 100 menit. Padahal masih kurang itu Bapak Ibu. Oke 50 menit 100 menit tapi kan anak-anak juga harus diberikan kegiatan penugasan terstruktur dan juga kegiatan mandiri Bapak Ibu kalau kita mengajar di kelas. Nah, kegiatan proses belajar yang umumnya kita lakukan di kelas itu kan biasanya cuma 50 menit, 2 SKS 100 menit itu sudah. Padahal tidak seperti itu. Kita harus memberikan mereka ya kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit. Karena ini memang benar-benar sudah ditetapkan dalam Permendikbud ya, Bapak Ibu nomor 3 tahun 2020. Bapak Ibu bisa ngecek perhitungan per SKS itu berapa. Itu menentukannya untuk pembagian durasinya itu melihat dari jenis pembelajaran atau bentuk pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau modelnya seminar atau pembelajaran lainnya sejenis, maka proses pembelajarannya itu 100 menit Bapak Ibu. Yang 70 menit itu nanti sebagai kegiatan mandiri. Nah, begitu juga kalau untuk praktikum itu langsung. Waktunya itu 170 menit satu SKS-nya. Jadi sebenarnya satu SKS itu sama, yaitu 170 menit. Cuma kita tinggal melihat bentuk perkuliahannya. Kalau bentuk perkuliahannya proses pembelajaran biasa di kelas itu ya 50 menit memang. Tapi setelah itu kan diberikan tugas mandiri dan terstruktur. Kalau dia model pembelajarannya ya seminar ya berarti 100 menit kan. Tugasnya nanti 70 menit. Kalau praktik ya langsung 170 menit. Oke, next. Bagaimana cara menilai capaian pembelajaran? Oke. Jadi kita bagaimana untuk menilai pembelajaran, capaian pembelajaran itu ya baik aspek kognitif, afektif, psikomotoriknya ya, dari pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Oke, next kita bisa menggunakan teknik tes dan non-tes sebenarnya ya. Misalkan di sini kita mau menilai sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Ini ada tekniknya Bapak Ibu. Misalkan kita mau menilai sikap ya kita menggunakan teknik observasi gitu ya. Untuk keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan kita bisa menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis ya, tes lisan, dan angket gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, baik sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, untuk membuat instrumen penilaiannya itu bisa dilakukan satu dengan menggunakan rubrik, yang kedua yaitu dengan portofolio. Kalau untuk tekniknya ya kita sesuaikan dari aspek yang kita akan kita nilai ya. Kalau sikap ya diamati kan. Kalau keterampilan itu kan karena dia motoriknya dia harus cenderung lebih ke praktik kan seperti itu ya. Langsung unjuk kerja gitu ya. Kalau pengetahuan sih lebih banyak biasanya menggunakan tes gitu ya. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian dilakukan. Ya, oke. Ini jadi hasil akhir dari
penilaian capaian pembelajaran ini sebenarnya adalah integrasi dari teknik dan juga instrumen, dan juga jangan lupa dari keseluruhan aspek tadi itu, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, next. Nah, ini contoh untuk membuat rubrik Bapak Ibu, misalkan mau membuat rancangan proposal mahasiswanya, di sini ada grade-nya ya, jenjangnya ya, di sini ada sangat kurang, cukup, baik, sangat baik. Ini ada skornya dan juga ada kriteria. Ini adalah rubrik ya. Rubrik Bapak Ibu. Ini contoh rubrik seperti itu. Jadi ada grade, skor, kriteria. Oke, next. Kalau untuk portofolio Bapak Ibu ini bisa dilihat. Nah, ini contoh portofolio penilaian. Ini ada aspek penilaian. Ada artikel 1, artikel 2, artikel 3. Jadi sebenarnya portofolio itu lebih ke kumpulan dari ya produk atau karya dari mahasiswa itu. Dia tugas selama 1 semester ini apa nanti selama 1 semester ini memberikan berapa tugas itu dikumpulkan ya. Itu misalkan Bapak Ibu kan nih dalam 1 semester nih ada artikel 1, artikel 2, artikel 3. Kayak seperti tadi saya itu membuat praktik penelitian itu kan outputnya artikel Bapak Ibu. Nah, saya membuat artikel itu kan ada aspek-aspeknya ya, dari abstrak gitu ya, pendahuluan ya, sampai pembahasan, sampai kesimpulan, sampai nanti dia membuat referensinya itu ya. Nah, itu kan ada aspek-aspeknya, tapi masih sama, yaitu membuat artikel ilmiah. Tinggal dibuat step-stepnya itu tadi. Nah, dari rangkaian itu kan itu bisa menggunakan instrumen portofolio. Oke, next yang terakhir ya, ini adalah contoh RPS ya. RPS yang saya buat ya. Sebenarnya sebelum ini kan ada identitas ya. Identitas mata kuliahnya. Bapak Ibu mungkin di sini kurang jelas tapi bisa langsung dibuka pada masing-masing. Di sini saya mengambil mata kuliah ya yang saya ajar. Ada mata kuliah materi IPA MI. Yang pertama di identitas ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Identitas terkait mata kuliahnya, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah ya, bobotnya, semester, pengembang RRPS, koordinator ya rumpun mata kuliah ya, ketua prodi itu sudah, itu otorisasinya. Kemudian CPL prodi Bapak Ibu, S8, P11, KU2, KK2 ini saya lihat dari ya SN Dikti dan juga kurikulum prodi Bapak Ibu. Kalau dari SN Dikti itu kita melihat yang mana, yaitu dilihat dari keterampilan khusus dan juga dari sikapnya. S8 itu dari SN Dikti, KK2 itu dari SN Dikti. Kalau untuk P11 ini kan pengetahuan, keterampilan umum ini kan keterampilan umum itu dari SN Dikti ya, keterampilan khusus itu dari kurikulum prodi. Jadi tinggal buka saja di kurikulum prodi. Materi IPA MI itu apa sih sikapnya, mana yang sesuai ya dengan mata kuliah kita kan kita ambil. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ada CPMK 1, 2, 3, 4. Nah, di situ kan ada yang pojok itu kan ada kodenya ya sebelahnya itu. Ada S8, P11, KU2, KK2 ini sebenarnya juga dikembangkan dari CPL Prodi Bapak Ibu. CPMK 1 itu dikembangkan dari CPL Prodi S8 atau sikap yang 8 itu ya. Mampu menunjukkan sikap sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik dalam pembelajaran IPA di MISD. Jadi kalau CPL Prodi kan dia belum spesifik tadi, masih bersifat umum. Kalau dia CPMK kan dia lebih spesifik langsung ke mata kuliah Bapak Ibu. Itu yang CPMK. CPMK juga tapi dikembangkan dari CPL Prodi. Yang selanjutnya yang ke bawah itu kemampuan akhir tiap tahapan atau sub CPMK. Di situ kalau Bapak Ibu lihat ya, di bawah itu, di situ ada C4, ada A4, ada P4. Ini C4 ini kan kognitif ya. Kognitif level 4, afektif ini level 4, psikomotorik level 4. Ini dilihat dari
kata kerja KKO-nya. Ini yang saya maksud tadi terintegrasi, baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik terintegrasi secara holistik dalam membuat sub CPMK itu di sini harus terintegrasi Bapak Ibu. Kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian menggunakan itu tadi. Kemampuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik itu. Kemudian apa yang akan dicapai, kemudian dia skupnya apa ya, konteksnya apa. Di sini misalkan mahasiswa mampu menelaah hakikat, tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran IPA MI. Diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses penyelidikan, penyusunan, penyajian, gagasan-gagasan dalam pembelajaran. Ini kan ada konteksnya ya, ada kemampuan yang dicapai itu apa ya, sesuai dengan rumusan tadi. Ini sub CPMK 1 dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian sampai Bapak Ibu nanti bisa melihat di situ keterkaitan ya, keterkaitan di tabel itu yang antara CPL, CPMK dan sub CPMK ya. Di situ untuk menentukannya tinggal dicek saja Bapak Ibu, tinggal dilihat. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini sesuai dengan secara keseluruhan apa sih yang ingin dibahas ya dalam mata kuliah ini ya. Kemudian bahan kajiannya apa? Di situ ada 7 bahan kajian ya, ini sesuai dengan CPMK-nya. Ada referensi utama, ada referensi akhir. Oke, next ke bawah. Ke bawah di set berikutnya. Oke, terakhir. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada tadi ya. Oke, agak dikecilin saja nggak apa-apa. Di situ ada sub CPMK ya, kemudian ada indikator, ada kriteria, ini maksudnya kriteria dan bentuk evaluasi tadi itu ya. Apakah dia bentuknya rubrik ya, ada tes ya, kemudian penugasannya itu ya, ada BP, ada PM, apakah yang apa namanya untuk setiap sub CPMK ini kan tidak sama ya Bapak Ibu ya, tinggal melihat jenis dari apa namanya bentuk bentuk instrumennya dan juga dilihat juga di sini kan ada teori ada praktek. Tapi sebenarnya kalau pas masa COVID itu kan teori praktek ini diganti offline dan online kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat yang format RPS itu ya, main tuh. Nah, untuk BP, MP, PM ini adalah bentuk perkuliahan Bapak Ibu. Maka di sini kan ada 1 kali 50. Ini kan bentuk perkuliahan tadi. Melihat dari berapa menit. Kan tadi ada yang bentuk perkuliahan, yang proses perkuliahannya 50 menit kan. Ada yang dia tutorial gitu ya. Kemudian ada yang dia praktik gitu. Nah, ini kan mengikuti Bapak Ibu. 50, 60, 60 ini kan 170. Sama juga ini. Nah, jadi Bapak Ibu dalam pembuatan RPS, Bapak Ibu itu bisa nanti dilihat masing-masing kan sudah dibagikan. Jadi memang harus kita lihat betul. Dari mulai kurikulum, syukur-syukur Bapak Ibu ngecek dari SNDikT, kurikulum Prodi diturunkan ke dalam RPS, CPL Prodi, kemudian CPMK, sub CPMK gitu ya, bahan kajian, kemudian sampai proses pembelajaran dari mulai tahapan sub CPMK-nya ya, indikator, kriteria bentuk pembelajaran ya, kemudian penugasan mahasiswanya bagaimana, sampai ke pembobotan penilaian dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai lewat ini, padahal sampai ngebut-ngebut gitu ya. Ternyata tetap saja karena waktu memang yang memaksakan harus seperti ini. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika memang penyampaiannya terlalu sangat cepat sekali karena ya 2 materi waktu yang terbatas gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan
kehadiran Bapak Ibu baik yang secara online dan offline. Ya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa mengingatkan Bapak Ibu terkait ya RPS-RPS yang telah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause dulu pada Bapak Muhammad Afan di MPDI. Kita ucapkan terima kasih, syukur dan kasih jazakallahu khair Pak telah menyampaikan 2 materi luar biasa, berdiri dari pukul setengah 10 tadi ya, Bapak Ibu, sehingga pukul 12. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya kami persilakan nanti mengisi kolom untuk yang ruangan Zoom meeting. Kami persilakan untuk mengisi absensi kehadirannya seluruh peserta yang berada di ruang Zoom, kecuali ruangan di aula ya. Telah kami siapkan form absensi di awal tadi ya. Tidak, Bapak Ibu nggak usah mengisi absensi karena sudah ada absensi fisiknya. Kami bedakan absensi fisik dengan absensi berada di ruang Zoom meetingnya. Kami persilakan bagi peserta yang berada di ruang Zoom untuk mengisi absensi. Kami akan mengecek apakah Bapak Ibu hadir di materi pertama nantinya. Kami akan mengecek karena terkait dengan